Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wibeding bersama saya Ardianto. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana menginstal NeoFetch, ScreenFetch, dan Arcay. Ada yang udah tahu apa itu NeoFetch, ScreenFetch, dan Arcay? Ketiganya merupakan aplikasi yang berbeda, tapi dari segi fungsi dan pengertian itu sama. Hanya mungkin nanti tampilannya agak sedikit berbeda, seperti apa yang ditampilkan. Untuk pengertiannya, pertama, yaitu dia merupakan aplikasi yang berbasis CLI atau Command Line Interface. Ada dua jenis untuk aplikasi, yaitu Command Line Interface dan yang satunya adalah GUI atau Graphical User Interface. Command Line Interface adalah aplikasi yang dibuka menggunakan terminal emulator. Jika di Windows mungkin CMD, PowerShell, di macOS juga ada command line juga kan. Dan aplikasinya pun diakses menggunakan terminal. Seperti contohnya begini. Ini adalah terminal emulator dan ini adalah aplikasi NeoFetch. Dia tampil di terminal emulator. Mengaksesnya pun menggunakan terminal dan ditampilkannya pun menggunakan terminal. Begitulah contoh yang pertama. Kemudian apa itu GUI? Tampilan GUI sering kita jumpai terutama di Windows. Kemudian di handphone kita, aplikasi-aplikasi yang kita buka yang mudah digunakan memiliki window dan tampilannya seperti grafis seperti itu. Contohnya aplikasi Microsoft Office. Dia tampilannya GUI. Kemudian aplikasi SMS itu pun GUI, menggunakan GUI. Kemudian browser kita itu menggunakan GUI. Atau mayoritas sekarang ini menggunakannya GUI. Selain karena tampilannya yang indah, itu juga mudah digunakan. Kalau GUI, karena hanya klik dan hanya tap begitu, atau mengikuti perintah yang ada di aplikasi tersebut. Lebih mudah dibandingkan CLI, karena CLI ini berbasis teks ya, tulisan. Aksesnya pun menggunakan tulisan. Oke, kemudian pengertian yang kedua, menampilkan informasi singkat dari sistem Linux. Nah, ketiga aplikasi ini akan menampilkan informasi singkat dari sistem Linux seperti spesifikasi dan lain sebagainya. Apakah betul? Ya, betul, ada informasi di sistem. Kemudian yang ketiga, style atau tampilannya ASCII. ASCII adalah singkatan dari American Standard Code for Information Interchange. Kemudian dia adalah kode-kode yang berguna untuk memudahkan interaksi antara user dan komputer. Yang ditampilkan berupa angka, huruf, simbol, tombol, dan lain-lain. Ini adalah jenis-jenis dari kode tadi. D ini menggunakan kode binari. Jika dibaca dari komputer, dia membacanya binari kode, kemudian diterjemahkan ke manusia sebagai angka, huruf, simbol, tombol, dan lain sebagainya. Apakah betul? Kita bisa lihat di sini ada angka, kemudian ada simbol as dollar dan seterusnya. Oh ya, ini bahasa komunikasi HHYNMMN. Ini bahasa komunikasi ya, kalau saya nggak salah ingat. Kemudian ada huruf, ada simbol. Kemudian untuk NeoFetch, ScreenFetch, dan Arcay saya akan contohkan. Saya belum menginstal ketiganya. Bisa tulis NeoFetch di terminal emulator. Kemudian yang kedua adalah ScreenFetch, bisa ditulis kemudian enter. Dan yang ketiga adalah Arcay, bisa tulis Arcay kemudian enter. Dari ketiga ini ada perbedaan. Untuk NeoFetch bisa langsung menggunakan sudo apt install, dan yang ketiga Arcay dia nggak ada. Arcay not found. Ini artinya di repository ya, ini repository pembahasan yang berbeda. Kalau ada yang udah paham repo, cara menerjemahkannya seperti ini, si Arcay dia ini belum ada pada server dari repository tersebut. Contohnya mungkin pakai repository kambing, ada yang pakai repository
UI, ITB, Poliwangi. Mungkin ada yang masih pakai default dari Ubuntu reponya, dan ini belum ada sehingga tidak terdeteksi. Maka dia akan diarahkan ke penamaan yang terdekat. Contohnya adalah arcade. Arcade dan arcade mirip, cuma beda satu huruf. Oke, kita lanjut saja yang ini. Kita lanjut saja mengenai cara installnya. Pertama adalah NeoFetch. Kita bisa klik 2 kali, kemudian copy atau Ctrl Shift C, kemudian saya hapus dulu. Begini, klik kanan paste, kemudian masukkan password dan enter. Yang harus kita siapkan kuotanya adalah sekitar 5,3 MB atau 5308 KB. Setelah terdownload, dia membutuhkan penyimpanan sekitar 14,3 MB. Ini adalah ukuran setelah terinstall ya. Kalau sudah, klik Y dan enter. Sebenarnya bisa langsung tadi sudo apt install neofetch min y gitu juga boleh. Tapi nggak apa-apa, saya ikutin aja instruksinya dan saya akan tes neofetch. Klik. Nah, begini tampilannya neofetch berhasil. Saya ulang. Begini tulis neofetch, kemudian enter. Begitulah tampilan dari neofetch. Dia menampilkan informasi sistem dan lain sebagainya. Setelah neofetch terinstall, selanjutnya adalah screen fetch. Kita bisa menggunakan arah panah atas untuk mencari perintah yang sebelumnya atau komen sebelumnya, kemudian tinggal dihapus, tulis screen fetch. Dia akan mendownload sekitar 302 KB. Dan drive atau penyimpanan yang digunakan setelah terinstall adalah sekitar 1,2 MB. Kalau setuju, tinggal tekan Y, kemudian enter. Ya, saya masih pakai repo bawaan Ubuntu, belum diganti. Setelah terinstall, kita bisa tulis screen fetch, kemudian enter, atau menggunakan komen sebelumnya dengan arah panah ke atas. Nah, begini tampilan dari screen fetch, menampilkan informasi dari sistem. Ini kalau gambarnya terpotong, tinggal digeser aja terminal emulatornya ke samping atau perbesar ya. Istilahnya diperbesar, di resize, diperbesar, nanti dia akan normal. Nah, kalau udah, kita install Arcade. Caranya itu masuk ke browser dan websitenya adalah ini, github.com dan bla bla bla. Nah, begini preview dari website tersebut. Dia itu basisnya adalah Python. Kemudian kita klik yang ini, klik here. Install from package ya, release here. Klik kanan, open new tab. Geser ke bawah dan pilih sesuai sistem operasi masing-masing. Karena ini Ubuntu, kita akan pilih yang Debian. Kenapa Debian? Karena Ubuntu adalah turunan dari Debian. Setelah diklik akan muncul seperti ini ya, download. Otomatis akan ke download. Karena saya menggunakan Extreme Download Manager atau bisa disingkat XDM, jadi muncul pop-up begini, pop-up mengenai download. Kalau kalian nggak menggunakan XDM, biasanya ada di samping kiri, di pojok kiri bawah, file yang terdownload. Karena saya pakai ini, jadi saya tinggal klik download now. Nah, dia akan selesai, download complete. Saya bisa silang dulu. Kemudian kita buka file manager ke folder downloads. Untuk cara menginstal ya bisa menggunakan apt install dan lokasi foldernya tadi. CD ini maksudnya adalah untuk masuk ke directory. Lokasi awal pada terminal,
di Ubuntu umumnya adalah di home kemudian user. Karena udah di home user berarti kita tinggal tulis saja cd spasi downloads, maka otomatis akan masuk ke directory downloads. Kalau sudah, kita tinggal copy saja ini namanya, klik kanan kemudian rename atau klik F2 di keyboard, kemudian ini tandai semua dan copy. Masuk lagi ke terminal, tulis apt install nanti di sini, apt install titik garis miring atau slash kemudian paste. Ctrl Shift V juga boleh. Untuk cara lain kita bisa menulis list ya, atau maksudnya ls. Ternyata di dalam directory downloads terdapat beberapa file dan folder seperti ini, arcade tadi, dan folder-folder lain. Kalau kita kembali di sini, nah ini terdapat banyak sekali folder dan satu file arcade. Nah, kalau sudah, kita bisa copy namanya tadi lewat situ, kemudian tulis apt install titik garis miring, klik kanan paste, enter. Oh maaf, ini berarti harus jadi root dulu. Bisa menggunakan sudo apt install titik garis miring kemudian arcade tadi dipaste namanya, atau kita berubah jadi root, berubah atau berganti menjadi user root menggunakan sudo su. Seperti ini, tulis sudo su kemudian enter. Nah, kita sudah menjadi user root. Setelah itu kita tinggal tulis apt install. Tulis apt install titik garis miring kemudian klik kanan paste tadi namanya, enter. Nah, baru bisa. Selesai, bisa kita tes. Seperti ini, menuliskan namanya arcade, tulis arcade saja. Kemudian enter. Maka akan terbuka arcade. Ya, saya clear dulu. Setelah selesai menginstal arcade, mari kita tes semuanya. Pertama neofetch, enter. Ya, berhasil. Kemudian adalah screenfetch, enter. Dan yang terakhir adalah arcade, enter. Ya, berhasil, alhamdulillah. Sekian tutorial mengenai cara install neofetch, screenfetch, dan arcade. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat.